أستغفر الله ربي اغفر لنا والمسلمين ووالدينا وأولادنا أستغفر الله 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 ربي زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وفي ديننا والمسلمين أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله 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 وعلينا رحمة السلام ووارثا دار السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم
Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-sami'. Bismillahil-qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kun sifat Allah, hayana rif wahdaniyatan Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani jiwa kita, diri kita, hati kita dapat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah fi asrari sholati, dalam bagian tentang rahasia-rahasia salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mu'abadah fi umurihi, maka salat itu sesungguhnya harus kita lakukan dalam arti yang luas, bukan hanya sekedar yang sempit. Yang sempit salat 5 waktu,
tetapi dalam pengertiannya adalah kita juga harus setelah sholat mengerjakan sholat terus, setiap waktu, setiap detik sholat terus. Itulah sholat yang disebut dengan sholatul dawam atau sholat daim, sholat yang terus menerus. Untuk memahami sholat yang terus menerus, kita harus melazimkan sholat 5 waktu kita. Bagaimana kita harus mengetahui rahasia-rahasia di dalam sholat itu sendiri, agar dapat kita kiaskan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa jama'atuha ijma'u kual batin alal istighali bi asma'i tauhid bilisanil batin. Di antara kesibukan orang sholat itu, kata Syekh, yaitu sholat yang biasa 5 waktu, ialah istighali bi asma'i tauhid. Di jiwanya sibuk memuji Allah melewati asma-asma tauhid, melewati nama-nama Allah yang bermakna ahadiyah, keesaan. Jadi Asmaul Husna itu yang 99 itu maknanya sebenarnya semuanya adalah ahadiyah. Semuanya adalah bermakna ahad. Seperti Al-Haq itu hanya Allah saja. Ar-Rahman itu hanya Allah saja. Ar-Rahim itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Lalu baginda Rasulullah Rahman, baginda Rasulullah SAW kasih sayang kepada manusia. Kenapa? Betul, kasih sayang baginda Rasulullah itu adalah manifestasi daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Qimiyatus Sa'adah, Imam Al-Ghazali mengisahkan Allah itu kasih sayang Rahman Rahimnya seperti ibu yang menyusui anaknya. Jadi ibu yang menyusui anak, pernah yang melihat kelala? Nah, sayang kalau nyala bila menangis, Allah itu sayang sekali kepada kita. Seperti itu engkau ingin melihatnya. Lalu ibu yang sayang kepada anaknya itu adalah manifestasi bukti bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitu cara melihatnya, cara memandang. Melihat hewan, binatang peliharaan, melihat burung, kalau sudah dia bertelur, dipeliharanya telurnya, nanti dieraminya, itu kasih sayang induk burung kepada calon anaknya sampai menetas, kemudian dia mencarikan makanan untuk anaknya. Yalah, bisanya dia mencarikan makanan, burung bisa. Kalau manusia tidak bisa mencarikan makanan anaknya, kayak apa tuh? Itu karena koler ajanya. Ya kalau lah, karena koler. Padahal dia bisa pasti bisa. Itulah janji Allah, wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah yang melata di muka bumi ini illa Allahi rizquha, kecuali pasti Allah jamin rezeki mereka. Sehingga manusia dalam hidup sehari-harinya bekerja, dia tidak bekerja, pokoknya dia mencari uang, pokoknya dia bisa mencari makan untuk hidupnya. Akhirnya hiduplah manusia sampai di usia berapa, Pian Guru? Usia Pian berapa? 70. Nah, 70 tahun di sini, sampai 70 tahun ya hidup aja terus Sidin. Hah? Nah, masih anum lagi lah. Nah, masih anum. Dibandingkan dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Bib, masih anum juga, Bib. Masih anum Sidin. Ada terjadi lisanul batin. Jadi di batin kita itu ada lisan. Lisanul batin itu adalah al-qalbu, namanya hati. Nah, asma tauhid kemarin. Kemudian wa imamuha asyauqu fil fuadi. Maka seharusnya orang yang sholat itu adanya syauk, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di dalam Kasful Mahjub bagaimana orang rindu. Sebelumnya saya yang membuka kitab Ihya Ulumuddin. Nah, lama kita tidak membuka kitab Ihya Ulumuddin. Fil babi, dalam bab kitab Asrarus Sholat, tentang rahasia-rahasia sholat. Ujar Imam Al-Ghazali. Nah, ini ujar Imam
Al-Ghazali. Fa'lam anna hadhil ma'ani taksirul ibarati anha. Ada beberapa hal yang diperkirakan yang terjadi di dalam orang mengerjakan salat. Ada 6. Situn, ada 6. Pertama, hudurul qalbi. Hadirnya hati berisikan tentang kebesaran dan keindahan Allah. Nah, itu orang salat. Kalau tidak ada itu, sama seperti seolah-olah dia tidak salat. 2, watafhum, mengerti kenapa dia salat ini. Apa pengertiannya? Bahwa dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi itu kita sadari dulu sebelum salat. Apa nih untuk apa salat nih? Untuk, makanya kalau orang tidak salat ya tidak ada ini. Nah, berapa sudah? 2 sudah. 3, wa ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi memang Allah ingin kita agungkan. Yang keempat, wal haibah, takut dan kagum kita kepada Allah. Satu sisi kita ada takut dengan Allah, satu sisi kita kagum dengan Allah. 4, haibah. Yang keberapa lagi? 5, ar-roja, berharap dengan Allah, jangan dimurkainya. Berharap kepada Allah supaya Allah sayang kepada kita. Nah, adalah perasaan itulah. Dalam perasaan itu, timbulkan perasaan itu. Jadi waktu kita sholat, timbulkan perasaan itu. Yang keberapa sudah? 6 lah, yang ke-6, wal haya, rasa malu dengan Allah. Malu apa? Selama ini kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebuah hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang bisa menjadikan kita memancing pemahaman kita. Man lam tanhuhu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. No, ini ngeri banget sekali hadisnya. Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya daripada perbuatan fahsya dan mungkar, maka lam yazdad minallah, tidak ada pertambahan apapun bagi dirinya illa bu'da, tetapi makin jauhlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang nih salatnya tidak bisa mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah, sesuatu yang sebenarnya meskipun halal tapi tidak bermanfaat bagi dirinya, maka salatnya itu bagaikan hanya makin jauh saja kepada Allah. Ini perumpamaan, bukan hakiki ya. Nah, ini makna hukmi aja, seolah-olah perumpamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya puasa kamin so imin, itu ada kan? Berapa banyak orang berpuasa tidak ada yang dihasilkannya, maksudnya tidak mendapatkan pahala, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali apa? Alju saja, hanya rasa laparnya. Seperti itu perumpamaan lah, jangan salah paham maksud dalam hadis tersebut. Nanti kalau ekstrim lah. Nah, kita pendalaman lagi lah. Itu Imam Ghazali lah. Nah, Imam Ghazali. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.